Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Penggunaan Media Sosial Kompulsif dan Perilaku Pembelian Kompulsif, Peran Mediasi FOMO dan Teknostres, serta Peran Moderasi Harga Diri dan Neurotisisme, di mana hal ini dilatar belakangi dari perkembangan digital. Nah, perkembangan digital ini tentunya menyebabkan belanja itu semakin mudah dan cepat, apalagi dengan pembayaran yang bisa dilakukan di mana saja. Nah, ini memunculkan perilaku belanja yang kompulsif. Nah, perilaku belanja kompulsif itu adalah bentuk patologis dari perilaku membeli yang berlangsung berulang, impulsif, dan sulit dikendalikan. Sebuah studi meta-analisis itu menemukan bahwa sekitar 4,9% orang dewasa di dunia itu mengalami perilaku pembelian yang kompulsif. Nah, dari perspektif konsumen, perilaku belanja yang kompulsif itu merupakan sebuah dark side atau sisi yang negatif. Nah, dampaknya itu bisa meluas hingga masalah psikologis maupun keuangan. Dari psikologisnya, seorang konsumen itu bisa merasa bersalah, menyesal, cemas, dan stres setelah melakukan pembelian. Dari dampak keuangannya, adanya kenaikan nilai penyaluran pinjol. Dan ini dibuktikan di Indonesia sendiri di tahun 2025, angka pinjol itu meningkat dari yang sebelumnya itu kurang dari 9%, kemudian bisa mencapai 9% di bulan Mei 2025. Nah, peningkatan ini tentunya diiringi dengan resiko gagal bayar yang semakin mengkhawatirkan, di mana kredit macet pinjol itu sekarang ada di posisi 3,19% dari total penyaluran pinjol. Nah, sebenarnya apa sih penyebab fenomena ini? Nah, penyebabnya karena peningkatan penggunaan media sosial kompulsif, yaitu ketika individu itu menggunakan media sosial terus-menerus dan menghabiskan banyak waktu di dalamnya, sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Nah, bentuk media sosial yang berkaitan dengan belanja itu adalah social commerce. Social commerce itu eh, bisa berinteraksi langsung dengan penjualnya, sehingga penjual itu bisa mempengaruhi pembeli dan pembeli bisa terpapar informasi-informasi sehingga bisa melakukan perilaku pembelian yang kompulsif. Contohnya seperti TikTok Shop, ada Shopee Live, dan Instagram Shop, di mana pasar social commerce di Indonesia itu mencapai 5,25 miliar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Nah, siapa sih sebenarnya pengguna social commerce? Nah, pengguna social commerce itu merupakan Gen Z dan Gen milenial, di mana kedua kelompok tersebut itu mencakup 79% dari seluruh pengguna media sosial di Indonesia. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah banyak meneliti mengenai perilaku belanja yang kompulsif. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dikaji. Yang pertama itu penelitian sebelumnya itu sudah eh, meneliti mengenai penggunaan media sosial kompulsif terhadap perilaku belanja yang kompulsif dan dimediasi oleh berbagai macam respon psikologis. Namun, karena berbagai macam beragam faktor psikologisnya, maka dari itu belum adanya kesepahaman mengenai respon psikologis yang tepat. Nah, maka dari itu penelitian ini menggabungkan dua aspek utama, yaitu emosional dan kognitif. Yang kedua, penelitian-penelitian sebelumnya itu menyatakan bahwa pengaruh penggunaan media sosial kompulsif itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap FOMO. Namun ternyata tidak semua penelitian menyatakan demikian. Buktinya adalah Malik tahun 2025 itu menemukan bahwa exhaustion atau kelelahan dalam menggunakan media sosial itu tidak berpengaruh signifikan terhadap FOMO. Nah, mungkin terdapat variabel lain, maka dari itu penelitian yang akan dilakukan itu menambahkan variabel harga diri, dan ini dijelaskan dalam teori Consumer Personality and Coping oleh Dweck dan diperkuat oleh Moon tahun 2022 yang menyatakan bahwa self-concept traits itu berperan penting dalam menjelaskan perilaku yang maladaptif. Kemudian selanjutnya itu adalah penelitian sebelumnya itu banyak yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial kompulsif itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap teknostres. Namun tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang konsisten seperti Teh dan Wong, Salah dan Ahmed yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial yang kompulsif itu tidak berpengaruh signifikan terhadap teknostres. Nah, mungkin terdapat variabel-variabel yang
mempengaruhinya. Maka dari itu penelitian yang akan dilakukan itu menggunakan variabel neuroticisme sebagai variabel moderasi pada hubungan antara penggunaan media sosial kompulsif dan teknostres. Dan ini atas dasar teori consumer personality and coping dan penelitian yang dilakukan oleh Xiao Mao. Kemudian selanjutnya adalah penelitian terdahulu itu kebanyakan menggunakan compensatory internet use, di mana teori ini hanya menekankan internet sebagai coping untuk mengatasi stres. Namun, penjelasan tersebut belum memadai karena belum adanya pembahasan mengenai trait kepribadian yang memperkuat atau memperlemah kecenderungan individu menjadikan konsumsi sebagai sarana regulasi emosi. Maka dari itu, penelitian selanjutnya itu menggunakan consumer personality and coping yang sudah menambahkan trait kepribadian mempengaruhi penilaian tekanan. Kemudian, yang terakhir itu adalah menggunakan penelitian sebelumnya itu banyak menggunakan social comparison theory, di mana itu hanya sampai tahap evaluasi diri saja, belum sampai menjelaskan bagaimana individu itu merespon ketidakpuasan tersebut dalam ranah perilaku konsumsi. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan itu menggunakan compensatory consumer behavior model yang menjelaskan bahwa perilaku pembelian kompulsif itu dapat menjadi sarana untuk memulihkan emosi yang negatif akibat ancaman psikologis. Nah, landasan teori yang dipakai itu ada dua. Yang pertama adalah Consumer Personality and Coping, di mana itu dikemukakan oleh dua cek tahun 2005, dan ini berakar dari Stress and Coping Theory dari Lazarus dan Folkman yang kemudian dikembangkan oleh Dweck dan Laboji, yang menekankan bahwa coping itu dimulai dari goal relevance appraisal. Ketika situasi tersebut dipersepsikan sebagai ancaman, maka muncul trait emotion seperti cemas dan lain-lain. Kemudian teori yang kedua itu adalah compensatory consumer behavior model yang dikemukakan oleh Mendel tahun 2017, dan ini berakar dari self discrepancy theory dari Higgins tahun 1989. Nah, kemudian Mendel mengembangkan teori tersebut dan yang menyatakan bahwa ancaman terhadap diri itu memicu sebuah emosi negatif. Nah, untuk meredakannya, maka seseorang itu biasanya melakukan konsumsi kompensatoris. Nah, konsumsi kompensatoris itu tidak selalu positif. Terkadang ada yang menjadi maladaptif. Nah, dari latar belakang, maka muncullah 8 hipotesis. Yang pertama adalah penggunaan media sosial kompulsif itu berpengaruh positif terhadap FOMO. Kemudian hipotesis 2, penggunaan media sosial kompulsif berpengaruh positif terhadap teknostres. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah FOMO berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian kompulsif. Hipotesis yang keempat adalah teknostres berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian yang kompulsif. Kemudian hipotesis yang kelima adalah pengaruh penggunaan media sosial kompulsif terhadap perilaku pembelian yang kompulsif itu dimediasi oleh FOMO. Yang keenam adalah pengaruh penggunaan media sosial kompulsif terhadap perilaku pembelian yang kompulsif itu dimediasi oleh teknostres. Yang ketujuh itu adalah harga diri memperlemah hubungan antara penggunaan media sosial kompulsif dan FOMO. Dan hipotesis yang terakhir atau hipotesis yang ke-8 adalah neuroticisme itu memperkuat hubungan antara penggunaan media sosial kompulsif dan teknostres. Nah, berikut adalah model penelitian. Nah, untuk desain penelitiannya itu menggunakan paradigma positivisme dan pendekatannya itu adalah deduktif. Untuk metodenya menggunakan metode kuantitatif dengan strategi survei dan cross-seksional karena dilakukan di waktu tertentu. Dan teknik analisis datanya itu menggunakan PLSM dengan software SAM PLS4. Nah, untuk definisi per variabelnya, yang pertama adalah penggunaan media sosial kompulsif. Itu adalah kecenderungan yang tidak terkendali dan bersifat adiktif untuk terus memusatkan perhatian pada media sosial. Ini menurut Kumar dan Kumar tahun 2024 dan terdapat 4 item pernyataan. Kemudian FOMO. FOMO itu adalah ketakutan tertinggal atau kekhawatiran seseorang terputus dan tidak hadir dalam pengalaman orang lain atau dari lingkungan sekitar. Itu menurut Tandon tahun 2021, di mana terdapat 4 item pernyataan. Kemudian teknostres. Teknostres itu didefinisikan sebagai kondisi stres psikologis yang dialami individu akibat penggunaan media sosial. Nah, ini menurut Kalem tahun 2025, di mana terdapat 5 item pernyataan. Kemudian ada harga diri. Harga diri itu adalah bagaimana seseorang menilai dirinya secara positif, percaya diri, dan berharga. Ini menurut Gurnasev tahun 2021 dan terdapat 3 item pernyataan. Dan yang terakhir itu adalah neurotisisme, di mana neurotisisme itu adalah ciri kepribadian
akibat kerentanan tinggi terhadap tekanan psikologis. Itu menurut Sonker tahun 2025 dan terdapat 5 item pernyataan. Nah, terdapat satu variabel kontrol, yaitu adalah mohon maaf sebelum itu ada perilaku pembelian yang kompulsif. Perilaku pembelian kompulsif sendiri itu adalah pembelian yang bersifat berulang, tidak terkendali, dan dilakukan untuk mengatasi kondisi emosional yang negatif. Terdapat 4 item pernyataan. Dan yang terakhir itu ada variabel kontrol, yaitu social disability responding, di mana ini untuk mengontrol perilaku pemberian yang kompulsif, yang karena perilaku pemberian kompulsif itu merupakan em, tindakan yang sensitif atau variabel yang sensitif. Seseorang itu bisa menjawab pertanyaan itu dengan tidak sebenar-benarnya karena ingin dipandang baik oleh masyarakat, sehingga variabel ini perlu dikontrol. Dari itu terdapat 10 item dari social disability responding. Nah, untuk desain pengambilan sampelnya, yang pertama adalah populasi. Itu adalah generasi milenial dan Gen Z di Indonesia. Yang kedua, pengambilan sampelnya itu menggunakan non-probability dengan purposive sampling. Yaitu kriterianya yang pertama, Gen milenial dan Gen Z. Yang kedua, merupakan pengguna media sosial aktif. Dan ini minimal 1 jam per hari. Yang ketiga, menggunakan social commerce dalam belanja. Dan ukuran sampelnya itu adalah 5-10 indikator, di mana terdapat 25 indikator. Sehingga minimum sampelnya adalah 250 sampel. Nah, untuk teknik analisis datanya, karena menggunakan sampel S, maka yang pertama diuji adalah author model. Author model itu dari uji validitas dan uji reliabilitas, di mana uji validitas itu terdapat face validity, content validity, dan construct validity yang diukur melalui author loading. Author loading lebih besar daripada 0,70 dan AV lebih besar daripada 0,5 serta HTMT kurang dari 0,9. Untuk uji reliabilitasnya itu diukur menggunakan Cronbach alpha dan composite reliability yang harus lebih besar daripada 0,7. Dan uji yang kedua itu adalah inner model, di mana itu VIF harus kurang dari 3 agar data dinyatakan terhindar dari common method bias dan R square serta F square. Jadi untuk uji hipotesisnya, variabel itu dikatakan signifikan dan hipotesis diterima itu apabila P-value-nya kurang dari 0,05 atau T-nya lebih besar dari 1,96. Di mana untuk variabel mediasi itu dianalisis menggunakan bootstrap. Dan variabel moderasi itu dianalisis menggunakan two-stage approach untuk membentuk interaction term. Nah, kemudian eh, dilakukanlah penelitian dan menyebarkan kuesioner di platform seperti Jakpad dan lalu ada melalui WA. Nah, penelitian ini menerima sekitar 324 responden, tapi ada data yang tidak memenuhi kriteria sehingga harus dibuang sekitar 54 responden. Dan yang dinyatakan valid itu adalah 270 responden. Dan ini sudah memenuhi batas minimal dari sampel, yaitu 250 sampel. Nah, dari 270 responden itu menurut jenis kelaminnya itu rata-rata adalah perempuan, sekitar 68%. Dan tahun kelahirannya rata-rata adalah Gen Z, yaitu tahun 97 sampai 2012, sebanyak 63%. Dan asal domisilinya yang terbanyak itu adalah Yogyakarta, sekitar 27%. Untuk latar belakang pendidikannya itu rata-rata adalah S1 sekitar 53% dan pendapatannya itu sekitar 1 juta hingga 4.999.000. Itu sekitar 49%. Dan pekerjaannya itu adalah rata-rata karyawan swasta. Nah, untuk intensitas penggunaan media sosialnya per hari itu rata-rata adalah 1 sampai 5 jam. Sosial commerce yang digunakan itu adalah Shopee Live sekitar 50% dan intensitas belanja melalui social commerce itu rata-rata 1 sampai 5 kali per bulan sebanyak 76%. Nah, kemudian data 270 data tersebut itu dianalisis validitas konvergennya. Validitas konvergen dinyatakan valid ketika nilai autoloading itu lebih besar daripada 0,7 dan AV-nya itu juga lebih besar daripada 0,5. Dari data ternyata autoloading sudah lebih besar daripada 0,7 dan AV juga lebih besar dari 0,5 sehingga dinyatakan valid untuk validitas konvergen. Kemudian untuk validitas diskriminan itu menggunakan HTMT karena lebih spesifik menurut Pottscaf. Nah, ini
HTMT dinyatakan valid ketika kurang dari 0,9 dan menurut data hasil analisis validitas diskriminan semuanya kurang dari 0,9 sehingga dinyatakan valid menurut validitas diskriminan. Kemudian untuk reliabilitasnya itu dilihat dari Cronbach alpha dan composite reliability harus lebih dari 0,7. Dari data ternyata semua lebih besar daripada 0,7 sehingga dinyatakan reliable. Kemudian untuk intermodelnya itu yang pertama VIF-nya. VIF harus kurang dari 3 agar dinyatakan terhindar dari common method bias. Nah, dari hasil analisis, ternyata semuanya itu kurang dari 3 sehingga terhindar dari common method bias. Kemudian untuk hasil uji R-square itu tertinggi ada di Technostress, yang angkanya adalah 0,703 dan tergolong moderat. Dan untuk hasil uji F-square itu tertinggi ada di penggunaan media sosial kompulsif terhadap FOMO. Dan ini termasuk efek yang sedang. Nah, kemudian terdapat juga variabel kontrol. Nah, sebelum dilakukan pengujian hipotesis utama, penelitian ini tuh menguji SDR terlebih dahulu untuk variabel kontrol pada perilaku penilaian yang kompulsif. Nah, hasilnya arah koefisiennya itu ternyata negatif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kecenderungan responden memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial, maka semakin rendah kecenderungan perilaku pembelian kompulsif yang dilaporkan. Nah, untuk uji hipotesis setelah adanya variabel kontrol SDR terhadap Y-nya, maka yang pertama itu adalah uji hipotesis langsungnya. H1 hingga H4 adalah signifikan karena lebih kecil dari 0,05 untuk p-values-nya. Dan yang uji tidak langsungnya itu juga H5, 6, dan 8 signifikan. Sedangkan H7 tidak signifikan. Nah, berikut untuk gambar dari bootstrapping. Dia untuk pembahasannya, hipotesisnya itu yang hipotesis pertama diterima pengaruh penggunaan media sosial kompulsif terhadap FOMO. Dan ini sesuai dengan teori Consumer Personality and Coping dan konsisten dengan penelitian Kumar dan Kumar, Jaben, dan Rautela dan Sharma. Kemudian, pengaruh penggunaan media sosial kompulsif terhadap teknostress itu juga diterima. Ini sesuai dengan penelitian dari Okazaki, Hasio, dan Lee, dan sesuai dengan Consumer Personality and Coping. Kemudian, pengaruh FOMO terhadap perilaku pembelian kompulsif ini juga diterima. Dan ini sesuai dengan compensatory consumer behavior model dan penelitian yang dilakukan oleh Hussein, Jaben, dan Servideo. Dan kemudian pengaruh teknostress terhadap perilaku pembelian yang kompulsif itu juga diterima. Dan ini sesuai dengan compensatory consumer behavior model dan penelitian yang didukung oleh Tara Fadar, Dietmar, dan Rufio. Dia untuk pengaruh penggunaan media sosial kompulsif terhadap perilaku pembelian yang kompulsif melalui FOMO itu juga diterima. Artinya, penelitian ini sesuai dengan Compensatory Consumer Behavior Model dan didukung oleh Kumar, Blackwell, Mert, dan Agarshi. Dan hipotesis yang keenam adalah pengaruh penggunaan media sosial kompulsif terhadap pembelian kompulsif melalui teknostress itu juga diterima. Dan ini sesuai dengan Compensatory Consumer Behavior Model dan didukung oleh Okazaki serta Yausbeki dan Hana. Dan hipotesis yang ketujuh itu adalah pengaruh perilaku pembelian kompulsif terhadap FOMO di moderasi harga diri. Nah, hipotesis ini tidak diterima. Hal ini karena sebagian responden itu memiliki harga diri yang tinggi, sehingga variasi tingkat harga diri dalam sampel itu juga relatif kecil. Kondisi ini dapat menyebabkan hubungan antara penggunaan media sosial kompulsif dan FOMO itu cenderung serupa dan pada sebagian respondennya. Nah, selain itu, karena karakteristik Gen Z yang sudah biasa dengan media sosial, maka media sosial itu lebih mempengaruhi FOMO. Dan ini didukung oleh LK Times. Jadi, pada responden penelitian ini, yaitu Gen Z, rata-rata penggunaan media sosial kompulsif itu tetap menjadi faktor yang paling berperan meningkatkan FOMO, terlepas dari harga diri seorang itu tinggi ataupun rendah. Nah, kemudian hipotesis yang terakhir adalah hipotesis 8. Pengaruh perilaku pembelian yang kompulsif terhadap teknostress di moderasi neuroticisme, di mana ini sesuai dengan Consumer Personality and Coping dan didukung oleh Landers dan Lounsbury dan Xia dan Mou.
Nah, kesimpulannya adalah penggunaan media sosial kompulsif itu merupakan faktor utama yang meningkatkan FOMO dan teknostres, sehingga ini dapat mendorong munculnya perilaku pembelian yang kompulsif pada social commerce. Dan ternyata trait atau kepribadian yang mempengaruhi penggunaan media sosial kompulsif terhadap respons psikologis setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang berpengaruh variabel variabel traitnya itu memang sangat berpengaruh dan ada yang tidak, lebih spesifik lagi. Kemudian untuk implikasi teoritisnya, yang pertama itu adalah penelitian ini memperluas penerapan consumer personality and coping dari Duhacek dan Naboji. Dalam konteks social commerce, dengan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial kompulsif itu dapat memicu FOMO dan teknostress. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa trait kepribadian dalam prescribing itu bersifat spesifik, di mana dalam penelitian ini hanya neuroticisme yang berperan sebagai moderator. Yang kedua, penelitian ini memperluas compensatory consumer behavior model dengan menunjukkan bahwa FOMO dan teknostress itu merupakan mekanisme psikologis yang menjembatani pengaruh penggunaan media sosial kompulsif dan perilaku belanja yang kompulsif. Nah, ini temuan ini juga memperluas penjelasan mengenai bentuk ketidaknyamanan psikologis yang mendorong perilaku konsumsi kompensatoris pada social commerce. Nah, untuk implikasi praktisnya, yang pertama bagi konsumen, itu dapat meningkatkan kesadaran dalam mengelola penggunaan media sosial agar terhindar dari FOMO. Kemudian untuk lembaga pendidikan dapat memperkuat literasi digital dan literasi keuangan. Dan bagi pemerintah itu dapat memperkuat regulasi perlindungan konsumen digital dengan mendorong platform menyediakan fitur digital well-being. Misalnya dengan screen time dan kontrol notifikasi. Kemudian untuk keterbatasannya, penelitian ini tuh didominasi oleh responden perempuan, Gen Z, dan rata-rata domisili Jawa. Maka dari itu penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan responden dengan komposisi geografis yang lebih beragam. Yang kedua itu adalah mayoritas responden itu memiliki pendapatan rendah hingga menengah, sehingga variasi perilaku pemberian kompulsif berdasarkan kemampuan ekonomi belum tergambarkan secara optimal. Maka dari itu penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan responden dengan tingkat pendapatan yang lebih beragam. Dan yang terakhir itu adalah responden memiliki kecenderungan memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial. Penelitian selanjutnya itu disarankan mengkombinasikan metode, bisa menggunakan mix method atau menggunakan metode kualitatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.